Setiap hari, ribuan lansia di Indonesia tanpa sadar merusak ginjal dan jantungnya sendiri bukan karena obat, tapi karena minuman yang mereka anggap sehat. Jus, teh herbal, air lemon, bahkan kopi campur madu. Semuanya tampak alami, tapi efeknya bisa fatal bila diminum setiap hari. Hari ini saya akan bongkar 7 minuman sehat yang diam-diam menjadi penyebab utama tekanan darah tidak stabil dan kelelahan kronis pada lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, kekuatan, dan ketenangan hati di usia penuh berkah. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa informasi dalam video ini bersifat edukasi umum. Bila Bapak Ibu memiliki penyakit ginjal, diabetes, gangguan lambung, atau sedang mengonsumsi obat rutin, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter keluarga sebelum mengubah kebiasaan minum. Dan seperti biasa, saya ingin tahu Bapak Ibu sedang menonton dari kota mana dan usia berapa. Silakan tulis di kolom komentar, supaya saya bisa menyapa langsung di video berikutnya. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Setiap hari saya melihat satu kesamaan. Banyak orang berniat hidup sehat, tapi tanpa sadar justru memilih cara yang membahayakan tubuh mereka sendiri. Hari ini, saya ingin menjelaskan minuman yang sering disebut sehat, padahal diam-diam bisa melemahkan ginjal, jantung, dan tekanan darah lansia jika diminum tanpa hati-hati. Mari kita mulai dari kebiasaan yang paling sering dilakukan, dan tampak paling aman padahal efeknya bisa mengejutkan. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang pasien bernama Pak Darmo, 67 tahun, dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan tubuh sering lemas, kepala ringan, dan jantung kadang berdebar. Ketika saya tanya pola makan dan minumnya, beliau menjawab dengan bangga, "Saya tidak pernah minum soda, Dok. Setiap pagi saya hanya minum jus mangga, air lemon hangat dan teh hijau supaya tetap sehat." Saya tersenyum, lalu perlahan menjelaskan, "Niat Bapak sudah benar, tapi tubuh di usia 60-an tidak lagi sama seperti dulu." Saya tunjukkan hasil labnya, kadar gula naik, fungsi ginjal mulai menurun, dan tekanan darahnya tidak stabil. Semua terjadi bukan karena makanan cepat saji, tapi karena minuman yang beliau anggap sehat diminum tanpa kontrol. Inilah kenyataan yang sering saya temui di klinik. Banyak lansia merasa sudah hidup sehat karena mengganti minuman manis dengan jus atau teh herbal. Padahal, ginjal lansia bekerja lebih lambat, dan metabolisme tubuh tak sekuat saat muda. Zat yang seharusnya cepat dikeluarkan, kini tertahan lebih lama, menumpuk, dan akhirnya mengganggu jantung serta pembuluh darah. Yang lebih berbahaya, gejalanya sering muncul pelan-pelan. Mudah lelah, sulit tidur, kaki sedikit bengkak, atau tekanan darah yang naik turun tanpa sebab. Mereka tidak menyadari bahwa penyebabnya bukan obat, bukan makanan, melainkan segelas minuman yang dianggap menyehatkan. Saya tahu, banyak dari Bapak Ibu yang sedang menonton video ini juga punya kebiasaan serupa membuat minuman alami sendiri setiap pagi dengan niat menjaga kesehatan. Tapi niat baik bisa berubah menjadi bumerang kalau tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia. Tubuh di usia 60 ke atas memerlukan keseimbangan yang lebih halus. Kebiasaan minum yang tepat sangat berpengaruh terhadap kesehatan lansia secara keseluruhan. Minuman yang keliru bukan hanya berdampak pada lambung, tetapi juga bisa memengaruhi tekanan darah dan fungsi ginjal dalam jangka panjang. Karena itu, hindarilah minuman yang terlalu manis, terlalu asam, atau terlalu kuat, karena semuanya bisa menjadi beban bagi tubuh. Sebelum kita mengikuti tren atau saran teman, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana tubuh lansia benar-benar bekerja agar setiap tegukan yang masuk justru membawa manfaat, bukan menambah beban. Dan sekarang, mari kita bahas satu persatu 7 minuman yang terlihat menyehatkan, tapi diam-diam bisa membahayakan kesehatan lansia. Kita mulai dari minuman yang paling sering diminum setiap hari. Bahkan mungkin ada di dapur Bapak Ibu saat ini. Tahukah Bapak Ibu, jus buah yang terlihat begitu segar dan alami ternyata bisa menjadi sumber masalah tersembunyi bagi kesehatan lansia? Banyak orang berpikir, kalau buahnya sehat, jusnya pasti juga sehat. Padahal, ketika buah diperas, serat alaminya berkurang drastis. Sementara kandungan gulanya tetap tinggi, terutama jika ditambah madu atau susu kental manis. Saya teringat seorang pasien, Pak Budi, 65 tahun, dari Solo. Setiap pagi beliau minum jus mangga dan pisang karena ingin menjaga stamina. Tapi setelah beberapa bulan,
Hasil pemeriksaannya menunjukkan kadar gula darah naik, kolesterol ikut meningkat, dan berat badan bertambah. Beliau kaget karena selama ini merasa sedang menjalani gaya hidup sehat. Secara medis, fruktosa dari jus buah yang dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan resistensi insulin dan membebani hati serta ginjal. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh memetabolisme gula sudah melambat, sehingga kadar glukosa mudah melonjak meski porsinya tampak sedikit. Apakah itu berarti jus harus dihindari? Tidak juga. Jus tetap bisa menyehatkan jika dikonsumsi 1-2 kali seminggu, tanpa tambahan gula, dan dikombinasikan dengan sayuran hijau seperti bayam atau seledri untuk menambah serat. Kuncinya bukan pada buahnya, tapi pada frekuensi dan takarannya. Tubuh lansia lebih butuh air putih dan serat utuh dari buah potong, bukan jus manis setiap hari. Sekilas terlihat sederhana, tapi dari sinilah banyak gangguan metabolik pada lansia bermula hanya dari segelas jus yang tampak sehat di pagi hari. Nah, setelah kita tahu efeknya, mari kita lihat satu kebiasaan lain yang juga sering dilakukan dengan niat baik, tapi diam-diam bisa melukai lambung dan ginjal. Alternatif yang lebih lembut adalah air putih hangat atau buah potong segar yang kaya serat. Setelah jus, ada satu minuman lain yang sering dianggap ampuh untuk detoks tubuh, tapi justru bisa mengganggu lambung dan ginjal lansia bila diminum setiap hari. Air lemon hangat dengan madu sering dianggap sebagai ramuan ajaib untuk detoks, menurunkan berat badan dan memperlancar pencernaan. Banyak lansia meminumnya setiap pagi sebelum sarapan karena percaya bisa membersihkan racun dalam tubuh. Tapi sayangnya, tidak banyak yang tahu bahwa kebiasaan ini justru bisa melukai lambung dan mengiritasi ginjal. Saya masih ingat Ibu Ratna, 63 tahun, dari Bandung. Setiap pagi selama 6 bulan, beliau rutin minum air lemon hangat yang dicampur 1 sendok madu. Awalnya merasa segar, tapi lama-lama muncul keluhan. Perut perih, lidah pahit, dan kencing terasa panas. Setelah diperiksa, ternyata asam lambung meningkat dan kadar elektrolitnya mulai tidak seimbang. Secara medis, air lemon memiliki kadar asam sitrat tinggi. Pada usia lanjut, lapisan pelindung lambung menipis sehingga asam mudah menyebabkan iritasi. Selain itu, madu memang alami tetapi tetap mengandung glukosa yang dapat memperberat kerja ginjal bila dikonsumsi setiap hari. Jika diminum rutin, kombinasi keduanya bisa memicu peradangan halus di saluran pencernaan dan mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Apakah lemon dan madu berbahaya? Tidak, jika dikonsumsi dengan jeda dan porsi kecil, misalnya 2 atau 3 kali seminggu saja, bisa juga diganti dengan air hangat biasa di pagi hari, yang lebih lembut bagi lambung lansia. Tubuh di usia lanjut tidak butuh detoks keras. Ia butuh kelembutan, kesabaran, dan keseimbangan. Perlu diingat, bagi lansia dengan riwayat MAAG atau gangguan ginjal, konsumsi air lemon dan madu sebaiknya dibatasi. Air hangat polos lebih aman untuk menjaga kesehatan lansia setiap pagi. Setelah air lemon, ada satu minuman lain yang terlihat sangat alami dan populer di kalangan lansia, tapi justru bisa memicu nyeri sendi dan gangguan ginjal bila dikonsumsi berlebihan. Teh hijau sering disebut sebagai minuman antioksidan terbaik di dunia. Banyak lansia percaya bahwa dengan minum beberapa cangkir setiap hari, tubuh akan bersih dari racun dan awet muda. Sayangnya, bagi tubuh yang sudah berusia di atas 60 tahun, minuman ini bisa menjadi beban diam-diam bila diminum terlalu pekat atau terlalu sering. Saya teringat pada Ibu Sulastri, 64 tahun, dari Malang. Beliau rajin sekali minum teh hijau 3-4 kali sehari. Ia yakin teh itu membantu menurunkan kolesterol dan melancarkan pencernaan. Namun setelah beberapa bulan, sendi-sendinya mulai terasa nyeri, tubuh sering lemas, dan kadar asam uratnya meningkat. Padahal pola makannya sudah baik, tanpa daging merah berlebihan. Dalam penjelasan medis, teh hijau dan banyak teh herbal mengandung zat oksalat. Bila diminum dalam jumlah tinggi, oksalat dapat menumpuk di ginjal dan membentuk kristal halus yang memicu peradangan sendi atau bahkan batu ginjal. Selain itu, efek diuretik alami dari teh membuat tubuh lansia cepat kehilangan cairan, sehingga timbul rasa kering, lemas, dan pusing ringan. Teh tetap bisa menjadi sahabat lansia bila dikonsumsi dengan bijak 1-2 cangkir sehari, tidak terlalu pekat dan sebaiknya diminum setelah makan, bukan saat perut kosong. Bila ingin variasi, bisa diganti dengan teh rosella atau chamomile yang lebih lembut untuk ginjal dan lambung. Ingat, kesehatan lansia tidak ditentukan oleh seberapa sering kita minum sesuatu yang menyehatkan, tetapi seberapa tepat kita memahami batas tubuh sendiri.
Setelah teh, kita bahas satu minuman lain yang tampak modern dan praktis tapi diam-diam menyimpan kadar gula serta bahan tambahan tinggi yang berisiko bagi kesehatan lansia. Banyak lansia memilih susu kedelai sebagai pengganti susu sapi karena dianggap lebih ringan dan menyehatkan. Benar, kedelai mengandung protein nabati, isoflavon, dan lemak baik yang bermanfaat bagi tubuh. Tapi yang sering dilupakan adalah, tidak semua susu kedelai itu sama. Saya masih ingat Pak Rahman, 69 tahun, dari Surabaya. Setiap sore, beliau minum satu kotak susu kedelai kemasan yang dibeli di minimarket. Ia merasa tubuhnya lebih bugar dan tidur lebih nyenyak. Namun, setelah beberapa bulan, kadar kolesterol dan trigliseridanya meningkat, lingkar perut bertambah, dan tekanan darahnya mulai tidak stabil. Ketika kami periksa label kemasan, ternyata susu itu mengandung gula tambahan yang cukup tinggi, ditambah bahan pengawet dan perisa buatan. Semua itu membuat beban kerja hati dan ginjal meningkat, terutama pada usia lanjut. Tubuh lansia tidak lagi seefisien dulu dalam menguraikan gula dan bahan kimia sintetis, sehingga mudah terjadi penumpukan lemak dan gangguan metabolik. Bagi lansia, susu kedelai tetap bisa bermanfaat asal dibuat sendiri di rumah dari biji kedelai murni tanpa gula tambahan, atau memilih produk yang benar-benar tanpa pemanis dan rendah natrium. Satu gelas kecil sehari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein ringan tanpa membebani tubuh. Seringkali, yang merusak bukanlah kedelainya, tetapi kemasannya. Gaya hidup modern membuat kita lupa bahwa yang sederhana seringkali lebih menyehatkan. Dengan cara sederhana ini, kesehatan lansia bisa tetap terjaga tanpa bergantung pada produk kemasan. Yang penting bukan mereknya, tapi cara kita mengolah dan mengatur porsinya. Setelah susu kedelai, mari kita lihat satu jenis minuman yang justru paling sering diminum saat tubuh terasa lelah, padahal efeknya bisa langsung memengaruhi jantung dan tekanan darah lansia. Bagi banyak lansia, rasa lelah di pagi hari sering dianggap sebagai tanda tubuh mulai menua. Karena itu, tidak sedikit yang mencoba mencari penambah tenaga instan lewat minuman energi atau suplemen cair yang banyak dijual di pasaran. Iklannya meyakinkan, bisa membuat tubuh segar, tidak cepat capek, dan jantung berdenyut lebih kuat. Tapi justru disitulah bahayanya tersembunyi. Saya pernah menangani Pak Ahmad, 70 tahun, dari Semarang. Beliau rutin minum satu botol minuman energi setiap pagi sebelum jalan kaki. Awalnya merasa bugar dan bersemangat, tapi beberapa minggu kemudian mulai sulit tidur, jantungnya sering berdebar, dan tekanan darahnya naik tanpa sebab. Setelah diperiksa, hasil EKG menunjukkan adanya gangguan ritme jantung ringan akibat konsumsi kafein dan taurin yang berlebihan. Secara medis, minuman energi mengandung kombinasi stimulan seperti kafein, taurin, dan gula tinggi. Zat-zat ini merangsang sistem saraf dan jantung, membuat tekanan darah naik dan kerja jantung menjadi lebih berat. Bagi tubuh lansia yang metabolismenya sudah melambat, efek rangsangan itu tidak cepat hilang. Bahkan bisa menumpuk dan menimbulkan efek samping di malam hari, seperti susah tidur dan kecemasan ringan. Bila Bapak Ibu merasa butuh tambahan tenaga, gantilah dengan cara yang lebih aman. Minum air putih hangat, konsumsi buah pisang, atau lakukan peregangan ringan. Energi sejati tidak datang dari botol, tapi dari kebiasaan hidup yang teratur, tidur cukup, dan hati yang tenang. Setelah ini, mari kita bahas satu jenis minuman lain yang juga sedang populer karena disebut menyehatkan. Padahal jika diminum sembarangan bisa mengganggu lambung dan ginjal lansia. Beberapa tahun terakhir, infused water menjadi tren di kalangan lansia yang ingin hidup lebih sehat. Campuran air dengan irisan lemon, jahe, kayu manis, atau daun mint dianggap mampu membuang racun, menurunkan berat badan, dan membuat tubuh terasa segar. Namun di balik kesegarannya, minuman ini bisa menjadi jebakan halus bagi tubuh lansia bila dibuat terlalu asam atau terlalu kuat rempahnya. Saya pernah bertemu dengan Ibu Yuni, 66 tahun, dari Bogor. Ia setiap hari menyiapkan infused water dengan lemon, jahe, dan cengkeh. Diminum pagi, siang, dan malam. Setelah 2 bulan, beliau mulai merasakan kram perut, nyeri di pinggang, dan sulit tidur. Saat diperiksa, ternyata kadar asam lambung meningkat dan ginjalnya menunjukkan tanda-tanda iritasi ringan. Secara medis, infused water yang terlalu asam dapat mengikis lapisan lambung dan menurunkan kadar elektrolit. Sementara jahe atau rempah kuat seperti kayu manis dan cengkeh mengandung minyak atsiri yang, bila dikonsumsi berlebihan, bisa membebani hati dan ginjal. Kombinasi asam dan rempah panas ini dapat menciptakan ketidakseimbangan halus dalam metabolisme tubuh lansia yang sensitif. Selain itu,
Bagi Bapak Ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat tiroid, sebaiknya konsultasikan lebih dulu dengan dokter sebelum rutin minum teh herbal atau infused water, agar tidak memengaruhi efektivitas obat. Jika Bapak Ibu menyukai infused water, buatlah versi lembutnya. Cukup dengan mentimun, daun mint, atau sedikit lemon tipis saja, dan jangan diminum lebih dari 2 kali sehari. Air putih biasa pun sebenarnya sudah cukup membantu proses alami detoks tubuh lansia. Jadi, sekali lagi, sehat bukan berarti mengikuti tren, tapi memahami batas tubuh dengan bijak. Dan sekarang, kita sampai pada minuman terakhir, minuman yang hampir setiap rumah memilikinya, dan mungkin juga menjadi favorit Bapak Ibu setiap pagi. Kopi sudah menjadi sahabat pagi bagi banyak orang, termasuk para lansia. Aromanya menenangkan, rasanya membangkitkan semangat. Tapi beberapa tahun terakhir, muncul tren mencampur kopi dengan bahan tambahan seperti jahe, madu, kayu manis, bahkan cengkeh. Katanya agar lebih sehat dan membuat tubuh lebih kuat. Padahal, kombinasi ini bisa menjadi campuran berbahaya bagi tubuh lansia bila dikonsumsi setiap hari. Saya teringat Pak Harun, 70 tahun, dari Pekalongan. Setiap pagi, ia minum kopi jahe manis karena merasa lebih hangat dan berenergi. Tapi belakangan, beliau sering merasa jantung berdebar, wajah kemerahan dan tekanan darahnya naik tanpa sebab. Setelah pemeriksaan, kami menemukan bahwa kombinasi kafein dari kopi dan senyawa aktif dari jahe serta madu menyebabkan lonjakan tekanan darah dan denyut jantung yang tidak stabil. Secara medis, kafein bekerja sebagai stimulan pada sistem saraf pusat. Bagi tubuh lansia, efeknya bisa bertahan lebih lama dan sulit dinetralisir. Ditambah jahe yang bersifat vasodilator melebarkan pembuluh darah, serta madu yang dapat meningkatkan kadar gula, tubuh pun menjadi terdorong bekerja lebih cepat dari kemampuan normalnya. Hasilnya, jantung menjadi lelah, tekanan darah meningkat, dan tidur di malam hari pun terganggu. Apakah lansia tidak boleh minum kopi sama sekali? Boleh, asalkan kopinya polos, tanpa campuran, dan maksimal 1 cangkir kecil per hari. Pilih kopi Arabica ringan, minum setelah makan, dan hindari menambah gula atau rempah panas. Nikmatilah kopi sebagai momen kebersamaan dan ketenangan, bukan sebagai obat penambah tenaga. Karena di usia lanjut, keseimbangan jauh lebih berharga daripada kecepatan. Bila setelah minum kopi campur, Bapak Ibu merasa berdebar, gelisah, atau sulit tidur, hentikan dulu campuran tersebut selama beberapa hari dan kembali ke kopi polos atau air hangat sampai tubuh terasa stabil. Setelah memahami 7 minuman yang bisa berisiko bagi tubuh lansia, sekarang mari kita bahas bagaimana cara minum yang benar, agar tubuh tetap bugar tanpa harus menghindari semuanya. Setelah mendengar 7 jenis minuman yang bisa berisiko bagi kesehatan lansia, mungkin Bapak Ibu mulai bertanya dalam hati, lalu, apa yang sebenarnya aman untuk diminum setiap hari? Apakah semua minuman harus dibatasi? Jawabannya, tidak. Kuncinya bukan pada melarang, tetapi pada menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan keseimbangan alami. Pertama, air putih tetap menjadi pilihan terbaik. Ginjal lansia bekerja lebih ringan jika cairan yang masuk bersih dan tidak mengandung tambahan gula, asam, atau bahan kimia. Minumlah air hangat sedikit demi sedikit sepanjang hari, bukan sekaligus banyak, agar tubuh tetap terhidrasi dengan lembut. Kedua, perhatikan frekuensi. Jus, teh, atau air lemon boleh saja, asal tidak diminum setiap hari. 2 atau 3 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa membebani organ dalam. Ketiga, hindari kombinasi ekstrem. Campuran panas, manis, dan asam dalam satu minuman bisa mengacaukan keseimbangan tekanan darah dan metabolisme tubuh lansia. Bila ingin rasa hangat, cukup tambahkan sedikit jahe ke air putih atau susu rendah lemak tanpa madu berlebihan. Keempat, pilih bahan alami dan segar. Hindari minuman kemasan dengan label tanpa gula tambahan yang belum tentu benar-benar bebas gula. Lebih baik buat sendiri di rumah dengan takaran ringan dan bahan yang dikenal baik untuk tubuh lansia. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh sendiri. Bila setelah minum sesuatu tubuh terasa tidak nyaman, pusing, atau sulit tidur, itu tanda tubuh sedang memberi peringatan. Tubuh lansia sangat jujur, ia hanya butuh didengarkan dan dirawat dengan lembut. Supaya tidak bingung harus mulai dari mana, saya rangkum beberapa panduan sederhana yang bisa Bapak Ibu ikuti di rumah. Dengan cara ini, kebiasaan minum bisa disesuaikan perlahan tanpa merasa terbebani. Kotak tips. Cara minum aman untuk kesehatan lansia. Porsi harian. 1 gelas kecil, 150-200 ml untuk minuman berasa. Frekuensi, 1-2 kali per minggu untuk jus, teh pekat, atau infused water asam. Prioritas, air putih, 6-8 gelas per hari.
diminum perlahan sepanjang hari. Perhatikan reaksi tubuh dan obat rutin yang sedang dikonsumsi. Sekarang, mari kita simpulkan kembali pelajaran penting dari semua yang telah kita bahas, agar Bapak Ibu bisa lebih bijak memilih apa yang diminum setiap hari. Setelah semua yang kita bahas hari ini, ada satu hal penting yang perlu Bapak Ibu ingat. Tidak semua yang terlihat sehat aman untuk tubuh lansia. Tubuh kita di usia lanjut memiliki ritme dan batasnya sendiri. Apa yang baik untuk orang muda, belum tentu sesuai bagi kita yang sudah melewati 60 tahun. Jus, teh, susu kedelai, air lemon, bahkan kopi semuanya bisa menjadi sahabat, asal diminum dengan bijak. Masalahnya bukan pada minumannya, tapi pada seberapa sering dan bagaimana tubuh kita menerimanya. Karena itu, belajar mendengarkan tubuh sendiri adalah kunci menjaga kesehatan lansia dengan damai. Hidup sehat tidak harus rumit. Tidak perlu suplemen mahal atau tren baru setiap bulan. Cukup dengan air putih, makanan sederhana, dan hati yang tenang. Kesehatan bisa tetap terjaga hingga usia panjang. Dari 7 minuman ini, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Apakah setelah menonton video ini Bapak Ibu ingin mulai mengurangi salah satunya? Ceritakan di komentar, supaya kita bisa saling belajar dan menguatkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, bagikan lewat WhatsApp kepada teman seusia, dan tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir dengan penuh perhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.